Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with English subject. Today we are going to study about future tense. Pay attention, please. Okay, the simple future tense. Future tense adalah tenses dengan menggunakan kata will yang artinya akan. Kalau akan berarti rencana ya, akan dilakukan di masa yang akan datang. Oke, kapan sih future tense itu digunakan? Oke, we use will plus infinitive without to when we want to express first a decision at the moment of speaking. Jadi kapan sih digunakannya? Nah, penggunaan simple future ini di mana pola kalimatnya adalah subject, will, ditambah infinitif tanpa to. Ya, digunakan pada saat a decision at the moment of speaking. Jadi, keputusan akan melakukan suatu hal itu pada saat dia bicara. Ya, ini juga disebut dengan intention. Intention adalah rencana, ya. Meskipun rencana itu dadakan, gitu ya. Contohnya, I'll go there at once. Saya akan pergi ke sana sekalian. Nah, maksudnya gimana ya? Kita terapkan dalam situasi seperti ini ya. Saya akan pergi ke sana sekalian. Situasinya misalnya gini. Kalian itu on the way gitu ya, dalam perjalanan menuju tempat wisata. Nah, ketika dalam perjalanan ke tempat wisata tersebut, ada yang memberitahu bahwa di tempat tersebut juga terdapat restoran yang sangat enak masakannya dan juga murah, gitu. Maka, kalian memutuskan pada saat itu juga untuk mengunjungi restoran tersebut karena tertarik, gitu ya. Makanya makanya kalian bilang, I'll go there at once. Nah, ketika pergi ke tempat wisata itu sudah kalian rencanakan sebelumnya gitu ya, makanya sedang dalam perjalanan. Tetapi untuk pergi ke restoran tersebut itu tidak ada dalam rencana sebelumnya, ya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan a decision at the moment of speaking. Jadi pada saat itu juga akan dilakukan. Itu yang dimaksud dengan decision at the moment of speaking, ya. Oke, yang kedua adalah a speculation, expectation, opinion or assumption, ya. Spekulasi, tebak-tebakan gitu ya, seperti itu, atau expectation, harapan, ya. Nah, dengan catatan, dengan situasi ini harus menggunakan kata think, believe, expect, atau hope. Ya, contoh, misalnya, I think it will rain tonight. Saya pikir malam ini akan hujan. Ya, itu menurutnya. Ya, menurutnya malam ini akan hujan. Itu termasuk ke dalam spekulasi. Maka menggunakan think. Lalu contoh yang kedua adalah dengan I hope she will get well soon. Saya harap dia akan segera pulih, ya. Ini adalah expectation, yaitu ada kata hope, ya. Maka itu dengan yang dimaksud dengan expectation. Nah, ini adalah untuk simple future yang kedua penggunaannya. Lalu selain penggunaan think, believe, expect, some hope juga, it can be accompanied by adverb such as probably, possibly, perhaps. Jadi boleh juga dengan menggunakan probably adverbs ya, seperti probably, possibly, dan perhaps ya. Contohnya, they will probably wait for us in the lobby. Ya, mereka mungkin akan menunggu kita di lobby. Atau perhaps we will get to the town after dark, ya. Mungkin kemungkinan kita akan tiba di kota setelah
malam atau setelah gelap. Nah, itu adalah penggunaan simple future tense yang bentuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah a condition as in future conditional. Nah, future conditional. Maksudnya future conditional adalah pengkondisian. Pengkondisian di sini yang dimaksud adalah kalimat pengandaian. Have you ever heard about that? Ya, kalimat pengandaian yang berandai-andai seandainya gitu ya. Jika gitu. Ada kata seandainya atau kata jika ya. Contoh kalimatnya. If I drop this glass, it will break ya. If I drop this glass, it will break. Jika saya menjatuhkan gelas ini akan pecah. Nah, ini yang disebut dengan pengandaian. Ya, ini adalah kalimat conditionalnya. If I drop this glass, jika saya menjatuhkan gelas ini akan pecah. Ya, nah itu adalah untuk penggunaan simple future tense. Oke, kita periksa lagi dari simple future tense ini. Ingat pola kalimatnya subjek ditambah will ditambah infinitif atau bentuk kata kerja ke satu. Coba lihat. Di sini subjeknya I. Jangan lupa ditambah will, cuman di sini disingkat jadi all, gitu ya. L double L gitu. All. Kemudian ini infinitifnya go, ya. Nah, ini baru keterangannya, ya, yang lain. Oke. Coba yang lihat yang di bawahnya juga. Subjek I, ya. Nah, karena di sini masuknya spekulasi, ekspektasi yang itu, maka harus ditambahkan berupa think karena spekulasi ya. I think ya. Ini subjek, think, objek, kemudian will ya. Will, setelah will ada kata kerja rain. Kata kerja bentuk ke-1. Tonight at verb of time. Sama ini juga I hope ya. I hope subjek si will itu ya, will-nya ini infinitif ya. Oke, dan ini juga sama. They will. Nah, kalau ini they will langsung they will probably-nya disimpan setelah will gitu ya. Kemudian infinitif ya. Kemudian ini objek. Kemudian perhaps ini perhaps-nya bisa disimpan di sini gitu ya, di depan. Perhaps we will get to the town. Subjek will ditambah infinitif. Sama. Nah, kalau ini yang mana yang future simple-nya? Yaitu yang it will break. Nah, kalau untuk yang conditional ini, maka harus ada kalimat yang mengiringinya gitu ya. Karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Seperti ini juga. If I drop this glass, udah gitu misalnya ya. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Tidak akan ada artinya gitu. Kalau tanpa yang future tense ya. Nah, gitu. Oke. Next, yaitu the future continuous tense ya. Berbeda dengan yang present simple simple future tadi, maka future continuous itu digunakan ya. Nah, kalau future continuous ya, ingat yang namanya continuous pasti ada kata kerja yang ditambah ing, yang diakhiri oleh ing ya. Nah, we use will be plus verb ing to talk about activities that will be in progress at the certain time in the future. Jadi, future continuous ini jangan lupa harus menggunakan be. Ya, harus ditambah be karena kata kerjanya di sini diakhiri oleh ing. Nah, kapan sih digunakannya? Ketika suatu aktivitas itu sedang dilakukan di waktu tertentu ya, tapi yang akan datang. Jadi suatu pekerjaan itu belum dilakukan gitu ya. Tapi di waktu tertentu
itu akan sedang dilakukan. Jadi maksudnya future continuous ini adalah sudah direncanakan, sudah terjadwal, ya, benar-benar sudah terjadwal, ya. Untuk penggunaan kalimatnya biasanya akan dibutuhkan time signals atau keterangan waktu, ya, biasanya dengan kata by the time tomorrow, gitu ya, atau misalnya at this time tomorrow, atau juga at the same time next month, atau juga at blah 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 o'clock tonight, misalnya at 9 o'clock tonight or tomorrow, atau misalnya all day tomorrow, atau misalnya in a few minutes gitu ya, atau this time next year, bisa ya, this time next year dengan bulan yang sama dan tanggal yang sama misalnya gitu ya. Contoh nih, at 9 a.m. Saturday, I'll be sitting in Dr. Holland's seminar. Ya. Nah, di sini pada jam 9 Saturday, nah pada jam 9 pagi hari Sabtu, berarti belum terjadi, belum terjadi ya. I'll be sitting in Dr. Holland's seminar. Karena kalian itu sudah punya rencana pada hari Sabtu itu akan mengikuti seminar Dr. Holland's ya. Nah, seminarnya itu pada mulai jam 8 sampai jam 10. Maka di waktu tertentu pada jam 9 kalian itu akan sedang duduk di seminar Dr. Holland gitu ya. Itu yang dimaksud dengan future continuous tense yang sedang dilakukan pada saat tertentu. Okay, do you understand? Atau misalnya, I'll be working all evening. Saya akan sedang bekerja semalaman. Ya, saya akan sedang bekerja semalaman itu malam nanti gitu. Jadi I won't be able to see you. Saya tidak akan bisa menemui kamu untuk malam nanti karena saya akan sedang bekerja semalaman. Kalau bekerja semalaman itu biasanya lembur gitu ya. Oke. Atau misalnya by the time tomorrow we will be flying in a hot air balloon. Ya, pada jam segini besok misalnya kalian sudah merencanakan tadi ya wisata ke tempat wisata dan di tempat wisatanya ada hot air balloon misalnya ya. Nah, by this time pada saat kita bicara besok we will be flying in a hot air balloon. Kita akan sedang terbang menggunakan balon udara, gitu ya. Oke. Next, yang selanjutnya, kalau tadi itu simple future, di mana waktunya itu dilakukan pada saat bicara, langsung dilakukan ya. Sedangkan kalau future continuous itu sudah direncanakan dengan waktu yang lebih spesifik ya, sudah direncanakan dengan waktu yang spesifik dan akan sedang dilakukan dalam waktu spesifik tertentu, dalam waktu tertentu ya. Nah, sekarang adalah the future perfect tense ya. We use will have plus past participle or verb 3 to talk about action that will be completed before a certain time in the future. Jadi kalau penggunaan future perfect tense ini namanya juga perfect gitu ya. Maka di sini harus ada kata have setelah will. Ya, will have, kemudian setelah have harus diikuti verb 3 atau disebut dengan past participle ya. To talk about action, untuk untuk membicarakan bahwa suatu pekerjaan akan sudah dilakukan sebelum waktu tertentu gitu ya. Contohnya, by the end of the year your new servant will have broken all your cups. Di akhir tahun
ya. Pada akhir tahun, pelayan baru kamu akan sudah memecahkan seluruh cangkir. Jadi maksudnya gimana ya? Nah, situasinya mungkin kalian bisa membayangkannya ya. Misalnya kalian itu mempunyai servant, ya, tapi pekerjaannya itu tidak halus, kasar, misalnya menyimpan gelasnya tidak dengan hati-hati, plak 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 gitu sampai beradu dengan yang lain yang menyebabkan si cangkir atau piring itu pecah gitu. Sehingga eh, ketika melakukan suatu pekerjaan pecah satu gitu ya. Kemudian bekerja lagi, pecah lagi dua karena ketidakhati-hatiannya tersebut. Maka by the end of the year ya, maka di akhir tahun nanti ya, seiring dengan tahun ini berakhir nanti gitu ya, your new servant, pelayan kalian akan menghancurkan semua eh, cangkir itu kalau tidak hati-hati. Itu maksudnya ya, akan sudah dilakukan ya. Coba kalimat yang kedua. When we reach the next harbor, we will have sailed halfway around the world. Ya, ketika kita mencapai the next harbor, pelabuhan berikutnya, kita akan sudah berlayar setengah mengelilingi dunia. Gitu, ya. Nah, itu tapi si next harbor-nya itu belum dilalui, gitu ya. Belum dilalui, tapi kita sekarang sedang berlayar misalnya ya, tapi yang next harbor-nya itu belum dilalui. Nah, nanti ketika kita sampai di pelabuhan ini, maka kita sudah berlayar setengah mengelilingi dunia. Nah, gitu ya. Sama seperti ini juga situasinya. Your servant, uh, pelayan kalian itu belum memecahkan semua cangkirnya, belum, tapi sudah sangat sering sekali memecahkannya gitu. Sementara si cups-nya juga masih ada. Nah, kalau dibiarkan, kalau masih ada bekerja di tempat kalian, maka si servant ini akan sudah menghabiskan cangkir tersebut. Ya, maksudnya bukan menghabiskan dimakan, tapi dihancurkan, dipecah maksudnya ya. Oke, coba kalian perhatikan di sini pola kalimatnya will have. Maaf, ini bukan sama dengan ya, salah ketik typo, tapi plus ya, ditambah past participle atau verb 3 ya. Kita perhatikan. By the end of the year, nah ini adalah keterangan waktunya. Your new servant, ini adalah subjek. Jangan lupa harus selalu ada subjek untuk sebuah kalimat. Ya, setelah subjek baru diikuti will have. Ini will have-nya will have, kemudian past participle atau verb 3. Yang mana verbnya? Yaitu broken. Broken ini bentuk ketiga dari kata break. Ya, bentuk ketiga dari kata break. Ya, break all your cups. Ya. Nah, tadi kan kalau yang di if conditional mah, if I drop this cup, ya kan, it will break. Nah, itu mah simple future, harus bentuk ke satu karena langsung dari will verb gitu ya. Sementara kalau ini ada have-nya, maka harus diikuti oleh verb 3. Oke. Kemudian the time signal used in future perfect tense ya, bisa by the end of time, by the end of week, by the end of the year gitu, bisa ya. Yang penting ada by the end of ya. Atau juga boleh dengan menggunakan when. Tapi kalau menggunakan when ini berarti untuk situasi ini harus ada dua tenses.
Ya, yang pertama simple present dan yang keduanya adalah future perfect tense, ya, gitu. Seperti yang contoh yang kedua ini. When we reach the next harbor, ya. Nah, di sini ada when, kemudian simple present we reach, ya. Subjek ditambah verb 1. Nah, ini adalah simple present. Maka baru di sini diikuti oleh future perfect-nya, ya. We will have. Subjek will have sailed. Ini bentuk ketiga, ya, bentuk ketiga dari sail, dari kata sail. Oke, sampai situ, do you understand? Oke, that's all, ya. Jadi ada 3 bentuk future itu. Yang pertama tadi simple future, di mana suatu kegiatan dilakukan pada saat dia bicara, itu baru dilakukan. Sementara untuk continuous, ya, future continuous, itu suatu pekerjaan sedang dilakukan pada waktu tertentu, tapi di masa yang akan datang. Jadi sebuah rencana, sebuah jadwal gitu ya, bukan rencana lagi tapi sudah terjadwal gitu ya. Itu untuk future continuous. Sementara untuk future perfect otomatis bukan sedang dilakukan lagi tapi sudah selesai di waktu sudah selesai dilakukan di waktu tertentu gitu ya. Oke. Well, that's all our lesson today. Don't forget to do your assignment on your phone. Thanks for your attention. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.